Kalau ketua umum kami, Mas AHY itu memang mewakili Partai Demokrat, itu terus membangun silaturahmi dan komunikasi politik dengan parpol-parpol dan tokoh atau figur lainnya. Memang tidak semua terbuka dan terlihat di media. Itu bagus lah ya, kalau terjadi koalisi sedari dini, biar kita kemisterinya terbangun, daripada kawin paksa ujung-ujung injuritan terus karena nggak ada tiket lagi dikawinkan kan gitu. Kayak Siti Nurbaya Datuk Maringgi kan nggak enak banget gitu lah. Ya, salah satunya tentu berbicara pemilu 2024 kan tidak akan terlepas dari pembahasan bagaimana peta konstelasi dan juga opsi-opsi koalisi. Tentu, saya rasa ini yang selalu juga menjadi perhatian dari semua parpol, termasuk Nasdem dan Demokrat. Proses itu kalau Nasdem melihat bagaimana koalisi harus dibangun dari awal dan capres harus ditentukan dari awal, sehingga ini merupakan pembelajaran politik ya. Misal kayak Bung Ferry ini kan sudah punya capres Gerindra, kan bagus ya. Ya kan itu sudah jelas, orang tidak beli kucing dalam karung lagi ya. Karena kita tahu berbicara peta politik tersebut tidak terlepas dari realitas presidential threshold yang hari ini 20%. Nah, Nasdem tentu punya kekuatan, Demokrat juga demikian, punya kekuatan tersendiri. Kita cari ruang kolaborasinya. Itu yang kita sedang terus bahas, dan juga sekali lagi diskusi ini masih cukup panjang dan cair, dinamis. Tadi beliau juga pesan bahwa kita tidak perlu melihat ini di hari ini, tetapi juga ada momentum-momentum dan peluang-peluang yang terus kita lihat dan kita ikuti bersama. Itu saat ini kan kesepakatan dengan silaturahmi tertutup ini kan kedua belah pihak bahwa tidak untuk diekspos. Tidak untuk diekspos. Tidak untuk diekspos. Jadi bisa kami publikasikan, tetapi kami bukan hanya menjalin komunikasi dengan Golkar, tetapi dengan berbagai partai lainnya. Kebetulan saja yang terekspos kemarin adalah dengan Pak Erlangga gitu. Nah, intinya kan kita ingin mengetahui lebih jauh sebenarnya kesamaan visi ke depan antar partai politik ini, karena kan bagaimanapun buat maju ke Pilpres 2024 tentunya butuh koalisi gitu. Dengan sesama partai politik dan mencapai ambang batas. Iya, komunikasi itu saya kira harus dibuka ya, karena antara Golkar dan Demokrat kan pernah ada dalam satu perahu pemerintahan, dan tentu jika memang ada kesamaan persepsi, kesamaan aman, kesamaan perjuangan, itu kan bisa dilakukan atau dirajut bagaimana memajukan Indonesia. Jadi saya kira antara Pak Erlangga dengan Pak Agus Harimurti Yudhoyono itu kan memang memiliki pertemanan yang cukup panjang gitu ya. Jadi karena itu pertemuan tersebut ya bukan semata-mata soal politik, tapi ini pertemuan kekeluargaan. Ini kan sesuatu yang sangat biasa. Pujian-pujian dan kemudian pertalian historis yang coba untuk diungkit bahwa Golkar dan Demokrat sempat pernah dalam satu perahu koalisi di zaman SBY gitu ya. Dalam 2 periode belakangan lebih memilih untuk berseberangan gitu, karena Demokrat ke Prabowo, misalnya Golkar ke Jokowi. Nah, di sini kita juga mencoba menjajaki terkait dengan chemistry-nya. Karena ini menjadi penting ini kalau buat kerja bersama membesar negara ini, dan kemudian ujungnya harapannya adalah bisa tercapai trust building. Karena bagaimanapun kami juga punya pedoman dalam berkoalisi itu akan berkoalisi hanya dengan sesama parpol yang akan perjuangkan kepentingan rakyat, ini yang berulang kali disampaikan oleh Ketum AHY. Nah, ini silaturahmi ini adalah proses. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan silaturahim yang bersifat humanis dan kekeluargaan di antara para pemimpin akan membangun semangat yang baik ke depannya bagi bangsa dan negara. Silaturahim antar pemimpin yang bersifat humanis dan kekeluargaan akan membangun semangat yang baik ke depannya dan sangat baik untuk bangsa dan negara ini, ujar AHY saat bersilaturahim dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta, sebagaimana dikutip dalam keterangan yang diterima. Dengan demikian, lanjut dia, setiap pertemuan pemimpin politik nasional tidak hanya dilakukan untuk tujuan politik. Lebih lanjut, AHY menjelaskan kunjungannya ke rumah dinas Menteri Koordinator Perekonomian di Komplek Widya Chandra 3,
Jakarta, dilakukan untuk menjaga silaturahim yang selama ini sudah terjalin dengan baik di antara dia dan Airlangga. Di samping itu, AHY dan istrinya Anissa Pohan juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah secara langsung kepada Airlangga. AHY pun mendoakan agar Airlangga selalu sehat dan sukses selama mengemban amanah selaku Menteri Koordinator Perekonomian. Harapannya, situasi negeri ini bisa makin membaik dan ekonomi rakyat juga bisa pulih kembali, ujar dia. AHY mengapresiasi pula kebijakan pemerintah yang memperbolehkan mudik pada tahun ini sehingga disambut oleh antusias masyarakat Indonesia. Lanjutnya, Airlangga menyampaikan komunikasi di antara dia dan AHY berjalan dengan baik setiap saat, tanpa adanya hambatan. Bahkan, tambahnya, mereka sering saling berbalas pesan melalui WhatsApp. Airlangga pun menyampaikan bahwa silaturahim seperti itu tidak hanya dilakukan ketika Lebaran, tetapi juga di waktu-waktu lainnya. Lalu terkait dengan koalisi antara Partai Demokrat dan Golkar, AHY serta Airlangga mengatakan bahwa peluang untuk itu selalu ada. Pengamat politik Universitas Paramadina Khairul Umam menilai pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dapat menciptakan poros alternatif pada pemilu 2024. Menurut Umam, jika poros baru itu terbentuk, maka partai politik dapat keluar dari kekuatan arus utama yang saat ini didominasi oleh PDI Perjuangan dan Gerindra. Saya menyebutnya poros perubahan, karena mampu keluar dari jebakan mainstream, arus utama, yang berkuasa pada Pilpres 2014 dan 2019, AHY dan Surya Paloh dapat menjadi playmaker, penentu, sekaligus game changer dalam dinamika politik menuju 2024, kata Umam di Jakarta, Selasa, tanggal 29 Maret tahun 2022. Jika poros alternatif itu terbentuk, maka Umam meyakini partai-partai lain seperti PPP, PAN, bahkan PKS siap mendukung atau bergabung di dalamnya. Walaupun demikian, kata Umam, terbentuknya poros alternatif itu bergantung pada kepiawaian AHY meyakinkan Surya Paloh. Di sini kepiawaian diplomasi politik AHY akan terus diasah dan diuji. Jika AHY mampu meyakinkan Surya Paloh menyatukan kekuatan Nasdem dan Demokrat, maka kekuatan ini bisa jadi poros kekuatan alternatif baru, tutur Umam. Umam melihat Demokrat dan Nasdem punya kedekatan tersendiri, mengingat Surya Paloh pernah menjadi poros yang menentukan keberhasilan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pilpres 2004 dan 2009. Pertemuan AHY dan Surya Paloh di kantor Partai Nasdem bukan silaturahmi politik, karena itu membuka romantisisme masa lalu, ucap Umam. Umam memaklumi jika pertemuan itu belum membahas lebih jauh soal Pilpres karena dua pihak masih dalam tahap penjajakan dan membangun komunikasi. AHY untuk pertama kalinya berkunjung ke kantor baru Nasdem. AHY yang didampingi oleh sejumlah pengurus pusat Partai Demokrat berujar bahwa ia dan Surya Paloh membahas kemungkinan berkoalisi pada pemilu 2024. Namun sejauh ini, belum ada keputusan resmi yang disepakati bersama. Terbuka sekali peluang dan opsi-opsi untuk saling berkoalisi, dan sekali lagi di sini kami ingin berdiskusi, karena pada dasarnya baik dari Demokrat maupun Nasdem memiliki garis-garis ideologi dan visi jangka panjang serupa, ujar AHY usai bertemu Surya Paloh.